Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Randa Stadio Umar dari Manajemen B 2023 dengan NPM 434334022023 Di sini saya akan meresum materi tentang perkembangan perbankan syariah dan latar belakang perbankan syariah di Indonesia. Oke, kita pertama-tama ke definisi perbankan syariah. Apa itu perbankan syariah? Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang melaksanakan kegiatan usaha yang melaksanakan prinsip syariah atau hukum Islam. Pembeda utamanya dengan bank konvensional adalah penghapusan riba atau bunga dan fokus pada keadilan transaksi sektor real. Yang pertama ada landasan hukum, pilar utama, dan pengawasan. Mungkin pertama-tama kita akan masuk kepada landasan hukum. Landasan hukum perbankan syariah ini adalah Al-Quran, As-Sunnah, Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DNS, Majelis Ulama Indonesia atau MUI, dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Yang kedua ada pilar utama. Pilar utama ini adalah agar menghindari praktik yang dilarang atau riba, gahar, ketidakpastian, masyir atau judi yang menerapkan sistem bagi hasil atau profit and loss sharing dan berorientasi pada kegiatan usaha real atau asset based. Yang ketiga adalah pengawas. Setiap bank syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang bertanggung jawab memastikan kepatuhan syariah pada seluruh produk dan operasional. Oke, kita lanjut kepada tujuan dan fungsi utama perbankan syariah. Tujuan utama perbankan syariah adalah yaitu mengamalkan syariah. Yang kedua adalah keadilan ekonomi, yang ketiga adalah kesejahteraan. Mengamalkan syariah bisa jadi menjadi fasilitator bagi umat muslim untuk bertransaksi secara islami dan terhindar dari yang namanya riba. Yang kedua adalah ketidakadilan ekonomi, yaitu menciptakan keadilan di bidang ekonomi dengan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi dan bagi hasil. Yang ketiga ada kesejahteraan umat, yang menunjang pembangunan nasional dan menjalankan fungsi sosial yaitu Baitul Mal dengan menghimpun dan menyalurkan dana zakat atau infak, sedekah dan wakaf dan lain-lain. Selanjutnya kita kepada fungsi perbankan syariah. Yang pertama ada fungsi komersial dan yang kedua ada fungsi sosial. Apa itu fungsi komersial? Fungsi komersial adalah menghimpun dana atau melalui titipan atau investasi dan menyalurkan dana melalui pembiayaan. Kalau fungsi sosial atau Baitul Mal yaitu menerima dan menyalurkan dana sosial. Ada berbagai jenis akad dan produk utama. Operasional bank syariah menggunakan berbagai jenis akad, yaitu perjanjian yang difatwakan oleh DNS dan MUI. Mungkin ada produk penghimpunan dana atau funding. Yang pertama ada akad dan produk. Di akadnya kita ada wadiah atau titipan, yaitu produknya seperti giro dan tabungan waidah. Yang kedua ada mudharabah, yaitu sistemnya seperti bagi hasil. Produknya adalah tabungan dan deposito muhabaradah. Kalau yang kedua ada produk penyaluran dana atau financing. Yang pertama ada murabahah atau kategorinya bisa disebut sebagai jual beli. Contohnya seperti bank membeli barang aset yang dibutuhkan nasabah lalu menjualnya kembali dengan harga yang sudah ditambah margin keuntungan yang disepakati di awal. Contohnya KPR syariah. Yang kedua ada musyarakah atau yang dikategorikan dengan kemitraan. Konsepnya seperti kerjasama antara bank dan nasabah untuk membiayai suatu usaha, keuntungan dibagi berdasarkan nisbah, sementara kerugian ditanggung secara profesional sesuai porsi modal. Yang ketiga ada mudharabah, sistemnya sebagai bagi hasil.
Yaitu contohnya seperti bank menyediakan 100% modal usaha dan nasabah mengelola usaha tersebut dan keuntungannya dibagi berdasarkan nisbah. Yang kelima ada ijarah atau sewa. Contohnya seperti bank menyewakan aset kepada nasabah dengan biaya awal disepakati dapat diikuti opsi pemindahan atau kepemilikan. Dan yang terakhir ada accord atau pinjaman. Contohnya seperti pinjaman kebijakan tanpa imbalan biaya biasanya untuk kebutuhan darurat. Mungkin kita lanjut kepada latar belakang perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia dimulai secara formal dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia atau yang kita sebut dengan BMI pada tahun 1992. Sektor ini mengalami lonjakan signifikan dengan krisis moneter pada tahun 1998 dan semakin kuat dengan disahkannya Undang-Undang No. 21 tahun 2008. Tonggak sejarah penting adalah merger 3 bank umum syariah BUMN pada tahun 2021 yang membentuk Bank Syariah Indonesia atau yang sering kita sebut dengan Bank BSI, yang menjadikan salah satu bank syariah terbesar di Indonesia. Mungkin pemaparan materi tentang perbankan syariah pertemuan kedua ini cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Mohon diwajarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.